One Piece live action season 2 akhirnya ngeluarin visual baru dan orang-orang ada yang seneng banget, ada yang apa-apaan ini. Banyak banget sih obrolan orang mengenai series ini di season 2-nya, tapi yang paling ke-highlight sekarang di internet yang lagi rame-rame diomongin adalah Vivi, alias pemeran live actionnya Vivi, yaitu Caritra Chandran, yang dianggap orang-orang, wah, gak cocok, wah, wok, wah, wak. Jadi banyak yang gak setuju, banyak yang gak suka, banyak yang merasa tidak tepat gitu pemilihan karakternya. Termasuk gua. Tapi gini, jangan langsung bilang, wah lu yang rame-rame rasis di Twitter. Enggak, beda. Gue bukan yang itu. Gue menolak dengan alasan yang lain. Memang end goal-nya adalah menolak, atau bukan menolak, lebih kepada nggak setuju. Kayak, merasa aneh. Gue nggak terlalu kayak gimana-gimana sih. Kayak, Vivi bukan karakter favorit gue. Vivi bukan yang kayak gue kejar-kejar banget. Jadi kayak, oke, gitu. Cuman kalau tanya gue apakah menurut lo setuju apa enggak, gue sih merasa kurang tepat aja. Kenapa begitu? Nanti akan gue omongin seiring video. Dan bagaimana pendapat orang-orang mengenai pemeran live action dari Vivi? One Piece live action akhirnya masuk ke tahap kedua, yang dimana season 1-nya menuai banyak kesuksesan, akhirnya langsung masuk ke season 2, dan di season 2 ini seperti yang kita tahu akan ada banyak karakter-karakter baru yang hadir, seperti yang favorit gua, Smoker, Robin, dan Chopper. Orang-orang pikir bakal Choppernya yang diomongin karena 3D-nya gimana, CGI-nya gimana, dan lain-lain, tapi ternyata yang bakal diomongin adalah Vivi-nya, karena yang meranin adalah Caritra Chandran, yaitu seorang aktor berdarah India yang lahir di UK atau di mana gitu, gue lupa, tapi dia cukup rutin bermain sebagai seorang aktris di film-film yang gue nggak nonton. Salah satunya yang paling terkenal adalah di Bridgerton. Nah, sebenarnya penolakan awalnya udah kelihatan banget lah, obvious banget, yang without brainer gitu, yang uga-bunga gitu ya, yaitu adalah tentang masalah warna kulit. Seperti yang kita lihat, warna kulit dia tidak secerah warna kulit Vivi Nefertari, atau mungkin yang sekarang boleh gue bilang, spoiler alert, Vivi di Nefertari. Karena ya di manga, di anime, Vivi itu warna kulitnya putih sebagai bangsawan yang memimpin kerajaan fiksi yang terinspirasi dari Mesir. Ya, orang-orang yang nonton One Piece, dari yang emang dari dulu nonton atau bacain, sama yang baru nonton dan bacainnya baru versi pas COVID, ngeliatnya warna kulitnya putih, kenapa jadi hitam? Langsunglah masuk kita ke kategori pertama, kenapa banyak orang menolak ini ya. Jadi banyak banget tuh tweet-tweet rasis, komen-komen rasis yang bilang, why black? Kenapa warna kulitnya berubah? Wak. Wah, ini woke banget, ini SJW banget, ini kenapa tiba-tiba warna kulitnya jadi hitam gitu? Kenapa black people dan lain-lain? Pokoknya banyak banget, lu bisa cari di sekeliling di postingan-postingannya itu tentang rasisme yang dilakuin sama orang-orang untuk langsung ngejudge, haha, hitam gitu, tidak bagus, tidak oke, tidak elok, dan lain-lain. Jadi ya, gue malas tunjukin tweet-tweet, lu bisa cari sendiri aja, yang intinya orang nggak suka aja gitu. Karakter favoritnya mungkin di One Piece, warna kulitnya berubah jadi hitam demi wokeness, demi SJW. Gue bisa bahas panjang tentang wokeness dan SJW di film-film, tapi gue mau skip aja, yang intinya gue nggak peduli karena itu udah terjadi. Dan kalau lu penonton One Piece dan pembaca One Piece, kurang SJW dan wokeness apa sih One Piece? Harusnya lu sadar, ini tuh manga apa, ini komik apa, lu pada suka tapi lu nggak sadar gitu ya. Aneh banget lu emang maunya apa yang lu suka aja gitu, yang terlihat di mata lu gitu. Padahal mah aslinya One Piece sangat woke sih menurut gua. Ya makanya gue sebagai pribadi, sebagai consumer, gue nggak pernah masalah gitu sama woke, SJW dan lain-lain. Kadang tuh gue melihat ya udah gimana ini isinya gitu, menyenangkan apa enggak gitu. Kalau nggak menyenangkan, gue nggak langsung incer woke atau enggaknya gitu. Emang pasti ada yang salah gitu loh. Dan gak selamanya langsung berujung kepada wokenessan atau SJW. Memang ada ya, gue nggak nutup kemungkinan juga sesuatu yang emang dipaksakan dan kayak dimasuk-masukin banget. Tapi menurut gue kritik yang ini juga salah sasaran dan salah alamat. Karena kenapa? Karena ya tadi yang udah gue singgung, orang ini pemerannya itu bukan orang berkulit hitam African American yang sering menjadi kambing hitam terhadap keputusan-keputusan media-media untuk menambahkan karakter-karakter kulit hitam di movie, series atau apapun yang tadinya nggak berwarna hitam jadi hitam gitu demi progresif dan lain-lain. Sayangnya ya paling jelas dia bukan African American, tapi dia orang India. Golongan orang yang nggak setuju berikutnya adalah orang-orang yang melihat kalau ini nggak true to the source, yang dimana original materialnya adalah manganya, yang dimana di manga kita tahu kalau Vivi itu berwarna kulit putih. Sebenarnya kritik ini nggak langsung buyar, tapi kayak langsung selesai karena gua baca-baca dan gua ikutin One Piece live action ini, semua karakternya itu mesti approval Oda Sensei. Berarti kalau Oda udah approve, ya mau ngomong gimana, karakternya dia yang bikin. Dan gua udah pribadi nggak terlalu peduli gitu kalau si pengarangnya bilang ya udah gitu loh, lu mau protes apa? Dia yang punya, dia yang bikin, dia yang gambar, dia yang suka-suka lah. Walaupun kita tetap boleh kritis kayak pilihan lu lebih bagus dah gitu loh, ngerti nggak sih? Tapi kayak
in the end ya tetap keputusan dia gitu. Terus abis itu pilihan kita mau nonton mau enggak, mau support mau enggak, mau tetap kritisi apa enggak. Yang gue sedikit setuju karena Oda sendiri jelas-jelas nanggung kalau menurut gue. Kenapa gue bilang nanggung? Karena dari semua background karakternya itu disesuaikan sama apa yang dia udah lakuin di manga dan di anime. Luffy dari Brazil, Sanji dari Prancis, Zoro dari Jepang. Ya walaupun Nami nggak dari Swedish ya, tapi dari American. Tapi ya kayak gimana, lu ngerti gak sih maksud gue? Nanggung gitu. Nanggung nih, kalau Frankie nggak dari Amerika nanggung juga kan. Kenapa Vivi nggak dari Mesir, yang dimana mungkin kita juga bisa flashback ke belakang, dimana kita cukup terganggu juga dengan film yang katanya mengaku akurat sejarah, yaitu film edukasi tentang Cleopatra yang katanya berkulit hitam hanya karena dia dari Mesir gitu. Ya kali di Mesir kulitnya hitam semua, padahal ada juga yang di Mesir kulit putih. Dan kebetulan dalam sejarah orang-orang yang memimpin keturunan Mesir itu kulitnya jauh lebih light skin. Jadi gue lebih berasa nanggung aja gitu, Oda kenapa nggak sekalian gitu, kenapa India tiba-tiba, kan jelas-jelas lu sendiri yang bilang kalau Alabasta itu Mesir banget. Dan si Charitra ini pemeran live actionnya bukan dari Mesir, dari UK dan keturunan Indian. Gue coba cari di internet dan akhirnya nemu, semoga ini sesuai sama apa yang gue ingat waktu gue baca manga dulu ya, yaitu di SBS tentang Vivi. Tolong dengarkan aku, Sensei. Waktu terakhir kali aku sedang ada di toko buku, aku baru menyadari kalau ada hubungan antara Vivi dengan Mesir kuno. Nama lengkap Vivi adalah Nefertari Vivi, sedangkan ayahnya Nefertari Cobra. Pada zaman Mesir kuno, nama Nefertari berarti yang paling indah atau yang tercantik. Sering digunakan untuk menggambarkan putri atau ratu. Dan Arabasta adalah kerajaan di padang pasir dan nama ayahnya adalah Cobra. Aku senang sekali kalau itu memang benar. Kalau benar, anggaplah aku sebagai saingan Himeko si serba tahu dari Mai Mai. Lalu Oda menjawab, oh Nefertari, jadi itu artinya bagus. Aku sering memakai nama Mesir kuno untuk Arabasta. Jadi aku melihat-lihat buku tentang Mesir kuno dan memilih nama yang terdengar bagus begitu. Jadi aku telah memilih nama yang bagus untuk karakter. Oke, kalau begitu aku menganggapmu sebagai Himeko si serba tahu, jadi begitu. Ini SBS ya. SBS itu kayak kitab tertinggi dalam ilmu per One Piece-an. Karena kebenaran ada di SBS, bukan ada di manga dan di anime ya. Yang benar adalah klarifikasi Oda langsung di SBS. Yang memang membuktikan bahwa Alabasta itu benar-benar terinspirasi dari Mesir, dan Vivi sendiri adalah karakter yang memang namanya juga berasal dari Mesir. Tapi kenapa isinya orang India? Jadi itu kira-kira kategori yang kedua menolak. Yang pertama emang gak suka orang berwarna kulit hitam dan mengira itu SJW dan wokeness. Yang satu merasa, gua kan baca Alabasta itu Mesir, Oda, kenapa tiba-tiba jadi India, UK? Kalau gua gimana? Pertama adalah gua nggak terlalu peduli karena Vivi bukan karakter yang sangat-sangat gua waifukan dan lain-lain. Kalau berubah gue jadi ngamuk, jadi kayak biasa aja. Memang ada rasa aneh pada saat dia diperankan, tapi kayak oh ya udah gitu. Kedua, ya kalau udah Oda yang maunya begini ya suka-suka Oda, mau gimana, udah kastanya ya suka-suka dia gitu loh. Dia yang tertinggi, dia yang punya, karakter punya dia, seperti gue singgung sebelumnya ya suka-suka dia. Mau warna kulitnya berubah jadi ungu pun juga ya suka-suka dia. Kita sebagai pembaca atau sebagai penggemar tinggal pilih setuju atau nggak setuju gitu. Nah kalau gue ditanya gitu ya, dan gue bisa bilang dengan keras gitu ya, apakah lu setuju sama pilihan itu? Enggak. Dan alasan gue bukan karena gue rasis, gue nggak suka orang warna kulit putih, nggak suka karakter kulit putih diganti hitam, karena seperti yang tadi gue bilang, gue nggak peduli. Itu terserah mangaka, terserah tim produksi dan lain-lain. Gue cuma pengen denger alasannya apa lu pilih itu. Dan yang berikutnya adalah gue lihat trailernya dan ngerti gak sih, kayak gue itu sangat jatuh cinta sama karakter Sanji live action, yang dimana kayak bener-bener he's the guy. Emang cocok banget jadi Sanji, ngerti gak sih, kayak wow gitu loh, ngerti gak? Lo langsung kayak bilang gitu, mesumnya dapet, jayusnya dapet, garingnya dapet gitu, sok-sokan Riesling dan aura farmingnya gagal tapi dapet. Itu menurut gue adalah Sanji, dan itu tepat banget dia paling tepat dari semua karakter. Orang-orang pada bilangnya Zoro, kalau menurut gue malah Zoro pemerannya tepat, tapi direksinya untuk karakter dia jadi sok serius itu kurang tepat menurut gue. Nah ini baru lihat teaser atau trailer ya, gue lupa, tapi intinya adalah baru lihat cuplikannya dikit. Gue nggak dapet vibe Vivi jahat. Kan Vivi kan jahat, bukan jahat, dia pura-pura jahat dulu, dia menjadi agennya krokodil dulu gitu, jadi Sunday dulu. Bukan Sunday, Wednesday, sorry. Ya itu kayak nggak dapetnya gitu, set gitu loh. Tapi kan ini baru cuplikan gitu, kita belum lihat. Gue pengen penasaran, gue malah jadi penasaran apakah memang aktris ini bener-bener bisa menjadi Vivi yang kita tonton waktu kecil dulu. Tapi kalau tanya first impression, gak cocok. Kayak nggak aja gitu, kayak gitu loh. Ngerti gak sih, kayak gitu loh. Bukannya kayak tapi kayak gitu. Itu yang perasaan gue. Tanpa mempedulikan rasa apa dan kulit apa dia. Justru ya first impression gue dari itu semua, Robin itu kayak setuju gak? Robin kayak malah jadi penasaran nih. So ya, jadi ujung-ujungnya tetap bakal nonton, dan apapun pilihan Oda ya udah terjadi. Ya tinggal kalian suka apa nggak suka. Tapi beda ya, jangan samain gue sama yang rasis dan yang ngotot untuk semuanya mesti sama kayak manga. Karena ya gue lebih kepada buktikan gini, kalau si Vivi ini bener-bener bisa menjadi karakter Vivi yang
di manga dan di anime. Itu sih kalau gue. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian tidak setuju karena warna kulitnya? Atau kalian tidak setuju karena dia bukan orang kulit putih Mesir? Karena tidak sesuai sama manga dan anime? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat kalian yang belum tahu, gue upload video itu sehari satu. Jadi kalau kalian masih mau nontonin gue, buruan klik channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Nabening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.